Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Salam serbu, salam serbu, di Tuhan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Salam di dalam kasihnya Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kemurahan hati Tuhan, kita dimungkinkan untuk mengusahakan dan memelihara ibadah pemuda remaja malam ini. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa pemuda remaja, umat Tuhan, hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet di Facebook di mana Tuhan dapat ada. Kita memohon kemurahan Tuhan dengan segala kerendahan hati supaya kiranya Tuhan membukakan firman-Nya malam ini bagi kita sekaliannya. Kita segera memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari studi Yusuf. Kejadian pasal 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Silakan Yusuf. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku, dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Di sini kita melihat bahwa sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki. Yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Amin, saudara. Amin. Selanjutnya mari kita memperhatikan arti rohani nama kedua anak laki-laki Yusuf tersebut, dimulai dari yang sulung. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2. Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Puji Tuhan. Sekarang kita akan memperhatikan keterangan. 1. Yusuf lupa kepada kesukarannya. Yusuf lupa kepada kesukarannya. Saudaraku, kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Dibagi atas 3 fase. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kisah ini ditulis di dalam Kejadian 37 yang dibagi atas 2 bagian. Jadi fase yang pertama, ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Amin. Amin. Kisah ini ditulis di dalam Kejadian 37 yang dibagi atas 2 bagian. A. Ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. B. Ayat 12 sampai dengan ayat 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Puji Tuhan. Sekarang kita akan membaca Kejadian 37. Kejadian 37. Mari kita melihat kisah itu, di mana tadi Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kejadian 37 ayat 19 sampai 20, loncat 23 sampai 24. Kejadian 37 ayat 19 sampai 20, loncat ayat 23 sampai 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Ya. Kata mereka seorang kepada yang lain, Ya. lihat tukang mimpi kita itu datang. Ya. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. 23, 24. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, Ya. mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah mahal indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Puji Tuhan. Saudaraku, kebencian dari saudara-saudara Yusuf memuncak sampai kepada kebencian dari saudara-saudara Yusuf
memuncak sampai kepada keinginan untuk membunuh. Ya, memuncak sampai kepada keinginan untuk membunuh. Amin. Amin. Puji Tuhan. Kemudian sumber amarah dan kebencian saudara-saudara Yusuf adalah, adapun sumber amarah dan kebencian dari saudara-saudara Yusuf adalah satu, mimpi Yusuf. Ya, mimpi itu telah diceritakan kepada saudara-saudaranya. Satu, karena mimpi Yusuf, dan mimpi itu telah diceritakan kepada saudara-saudaranya. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Itu sesuai dengan Kejadian 37 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Kemudian saudaraku, pada ayat 19, Kejadian 37 ayat 19, saudara-saudara Yusuf berkata, lihat tukang mimpi kita itu datang. Pada ayat 19, saudara-saudara Yusuf berkata, lihat tukang mimpi kita itu datang. Kemudian pada ayat 20, mereka kembali berkata, dan kita lihat, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya. Bagaimana jadinya mimpi itu. Jadi jelas, saudaraku, kebencian daripada saudara-saudara Yusuf yang akhirnya memuncak sampai kepada pembunuhan itu dilatar belakangi oleh karena mimpi Yusuf, dan mimpi itu telah diceritakannya. Amin, saudaraku. Amin. Dapat dipahami? Amin. Puji Tuhan. Dua. Jadi sumber amarahnya tadi ya, sumber amarah dan kebencian saudara-saudara Yusuf itu satu, mimpi. Dua, jubah yang maha indah. Jubah yang maha indah. Coba baca ayat 23. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Iya. Jadi pada ayat 23 kita melihat mereka menanggalkan jubah Yusuf, jubah yang maha indah yang dipakainya. Jadi dua sumber amarah dan kebencian daripada saudara-saudara Yusuf. Satu, karena mimpinya. Dua, karena jubah yang maha indah itu. Amin, saudaraku. Amin. Saudaraku, selanjutnya setelah membunuh Yusuf, rencana selanjutnya Yusuf akan dilemparkan ke dalam sumur. Lalu mereka akan berkata kepada Yakub ayah mereka, seekor binatang buas telah menerkamnya. Jadi setelah membunuh Yusuf, rencana selanjutnya Yusuf akan dilemparkan ke dalam sumur. Lalu mereka akan berkata kepada Yakub ayah mereka, seekor binatang buas telah menerkamnya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Sumur kering menunjuk dunia yang jahat, itulah nabi-nabi palsu. Sumur kering menunjuk dunia yang jahat, itulah nabi-nabi palsu. Binatang buas. Strip yang kedua, binatang buas, menunjuk hawa nafsu manusia yang penuh dengan kepuasan. Binatang buas menunjuk hawa nafsu manusia penuh dengan kepuasan. Puji Tuhan. Tetapi saudaraku, kalau sudah selesai mencatat, perhatikan ke sini. Tetapi kenyataannya, kalau kita membaca Kejadian 37 sampai selesai, saudaraku, baik sumur kering maupun binatang buas tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yusuf. Tetapi kalau kita perhatikan ayat Kejadian 37, dimulai dari ayat 12 sampai dengan ayat 36 ini, baik sumur kering maupun binatang buas tidak bisa berbuat apa-apa kepada Yusuf, sebab Yusuf hidup di dalam kelimpahan firman Allah. Sebab Yusuf hidup di dalam kelimpahan firman Allah. Demikian juga, kalau kita hidup di dalam kelimpahan firman Allah, maka Ia akan melindungi kita dari segala perkara. Maka Ia akan melindungi kita dari segala perkara. Yusuf disebut dengan tukang mimpi, saudaraku. Yusuf disebut dengan tukang mimpi menunjukkan bahwa Yusuf hidup di dalam kelimpahan firman Allah.
Amin, saudaraku. Kalau kita hidup di dalam kelimpahan firman Allah, maka Ia akan melindungi kita dari segala perkara. Maka kalau kita perhatikan sebutan Yusuf disebut dengan tukang mimpi, menunjukkan bahwa Yusuf hidup di dalam kelimpahan firman Allah. Dan itu yang akan melindungi kita nanti dari segala perkara. Baik sumur kering maupun binatang buas tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan. Haleluya. Wahyu 3 ayat 8 sampai 10. Wahyu 3 ayat 8 sampai dengan ayat 10 baca. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Terus Lihatlah, ya. aku telah membuka pintu bagimu Ya. yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Ya. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, Ya. namun engkau menuruti firmanku, Ya. dan engkau tidak menyangkal namaku. Terus Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, Ya. tetapi yang sebenarnya tidak demikian, Ya. melainkan berdusta, berdusta itulah. Terus akan kuserahkan kepadamu. iya. Terus Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Aku mengasihi engkau. Ayat 10. Karena engkau menuruti firmanku Iya. untuk tekun menantikan aku, Iya. maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang Iya. atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang Dia lindungi. Tuhan. Jemaat di Philadelphia menuruti firman Allah dan sekaligus mereka tidak menyangkal salib Kristus, sehingga Tuhan melindungi mereka dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Jemaat di Philadelphia, mereka itu adalah jemaat yang menuruti firman Allah serta tidak menyangkal salib, sehingga Tuhan melindungi mereka dari hari pencobaan yang akan datang menimpa atas seluruh dunia. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. 1 Petrus 1 ayat 24 sampai 25. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, Ya. dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Ya. Rumput menjadi kering Terus. dan bunga gugur. Ya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Terus. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Iya. Puji Tuhan. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Tetapi pada akhirnya rumput menjadi kering dan bunga gugur. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam kelimpahan firman Allah, tetap hidup untuk selama-lamanya. Amin, saudaraku. Amin. Berarti, saudaraku, segala sesuatu termasuk kemuliaan-kemuliaan yang disuguhkan dari dunia ini tidak dapat memberi jaminan untuk hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Tetapi bagi mereka yang hidup di dalam kelimpahan firman Allah, tetap hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Kejadian 37 ayat 23 sampai dengan ayat 24. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Baru saja Yusuf sampai kepada Yang saudara-saudaranya. rapi membacanya. Mereka pun menanggalkan jubah Baru Yusuf. saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf. Terus Jubah maha indah yang dipakainya itu. jubah maha indah yang dipakainya itu. Terus Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita melihat Yusuf diserang dan ditangkap. Lalu kakak-kakaknya melucuti jubah Yusuf yang maha indah itu. Kemudian ia dimasukkan ke dalam sumur kering. Amin, saudaraku. Amin. Yusuf diserang
dan ditangkap oleh saudara-saudaranya, lalu merujuki jubah yang maha indah itu. Kemudian ia pun dimasukkan ke dalam sumur kering. Ini adalah pengalaman kematian atau sengsara maut, suatu kenyataan pahit yang harus dialami oleh Yusuf. Tetapi di dalam menghadapi maut, di dalam menghadapi kematian itu, sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Yusuf. Amin, saudaraku. Tetapi di dalam menghadapi maut atau kematian itu, sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Yusuf. Amin, saudaraku. Amin. Jadi walaupun Yusuf yang adalah gambaran dari mempelai, saudaraku, menempuh kematian, tetapi ia tidak binasa. Berarti sekalipun Yusuf menempuh sengsara maut atau pengalaman kematian, tetapi ia tidak binasa. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Maka kita sangat menggambarkan pembukaan firman dengan limpah dalam setiap pertemuan-pertemuan ibadah. Puji Tuhan. Kelimpahan firman ini nanti yang akan melindungi kita dari segala perkara. Tetapi kita juga sudah melihat di sini, walaupun Yusuf menempuh sengsara maut atau pengalaman kematian, tetapi ia tidak binasa. Puji Tuhan. Berarti orang yang hidup di dalam kelimpahan firman betul-betul berada di dalam pengalaman kematian. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya. Sekalipun dia diserang, begitu tiba di Yotan, dia diserang, dia ditangkap, jubah yang maha indah dilucuti, tapi sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Yusuf. Berarti sekalipun walaupun Yusuf menempuh pengalaman kematian atau sengsara maut, tetapi ia tidak binasa. Puji Tuhan. Jadi kasih Allah itu sungguh jauh lebih besar dari pengalaman sengsara maut. Kiranya dapat dipahami dengan baik. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 10. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan 10. 2 Korintus 4 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Ayat baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Harta rohani dalam bencana tanah. Ya. Dalam segala hal kami ditindas. Kami ditindas, namun tidak terjepit. ditindas namun tidak terjepit. Terus Kami habis akal. Habis akal, namun tidak putus asa. tapi tidak putus asa ya, Marco. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada semua, amin. Terus Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. tapi tidak sendirian. Terus Kami dihempaskan, dibanting. Terus namun tidak tidak binasa. binasa. Ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh Pengalaman kami, kematian sengsara maut. Terus supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Lihat pengalaman kematian di sini, ditindas namun tidak terjepit, habis akal namun tidak putus asa. Kemudian dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Yang terakhir, dihempaskan namun tidak binasa. Karena senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita masing-masing, tidak akan binasa. Kalau kita betul-betul membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita ini. Puji Tuhan. Itulah yang dialami oleh Yusuf. Walaupun dia melewati pengalaman kematian, juga
mengalami sengsara maut, tetapi ia tidak binasa, karena membawa kematian Yesus di dalam hidupnya. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Kesimpulannya, sekalipun, sekali lagi saya tandaskan, sekalipun menempuh kematian atau sengsara, pengalaman kematian atau sengsara maut, tetapi Yusuf tidak binasa. Yusuf tidak binasa. Amin, saudara. Amin. Pertanyaannya, mengapa Yusuf tidak binasa? Jawabnya, karena sifat dari firman Allah itu sendiri telah menyatu dengan Yusuf, sesuai dengan julukan yang dimiliki oleh Yusuf sebagai tukang mimpi. Amin, saudaraku. Amin. Mengapa Yusuf tidak binasa? Jawabnya sederhana saja, saudaraku. Karena sifat dari firman Allah itu sendiri telah menyatu dengan Yusuf sesuai dengan julukan yang dia terima, yaitu sebagai tukang mimpi. Puji Tuhan. Haleluya. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebentar. 1 Petrus 1 ayat yang ketiga. 1 Petrus 1 ayat 23. Silakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali, Iya. bukan dari benih yang fana, Bukan benih yang fana terus, tetapi dari benih yang tidak fana, benih yang tidak fana, benih ilahi, itulah oleh firman Allah Iya. yang hidup dan yang kekal. sifat dari firman Allah itu, sifat atau tabiat dari firman Allah itu sendiri ialah hidup dan kekal. Sifat atau tabiat dari firman Allah itu sendiri ialah hidup dan kekal. Amin. Amin. Hidup dan kekal. Istri pertama, hidup berarti bangkit dari maut. Hidup berarti bangkit dari maut. Kemudian kekal berarti dalam kemuliaan. Kekal berarti dalam kemuliaan. Tetapi perlu juga untuk diketahui, saudaraku, pemuda remaja, tidak akan sampai kepada hidup atau bangkit dan kekal atau dalam kemuliaan kalau tidak terlebih dahulu mengalami kematian. Tadi sifat dari firman Allah, salah satu dari tabiat dari Allah Trinitas itulah firman Allah. Salah satu dari tabiat dari firman Allah itu sendiri adalah hidup dan kekal. Amin. Amin. Hidup berarti bangkit dari maut. Kekal berarti dalam kemuliaan. Tetapi perlu juga untuk diketahui, tidak akan sampai kepada hidup atau bangkit dan kekal atau dalam kemuliaan kalau tidak terlebih dahulu mengalami kematian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Wahyu 1. Wahyu 1 ayat 8. Tidak akan sampai kepada pengalaman kebangkitan dan kemuliaan kalau tidak terlebih dahulu melewati pengalaman kematian. Amin, saudaraku. Amin. Jadi tabiat dari firman Allah, sifat atau tabiat dari firman Allah, hidup dan kekal. Hidup berarti bangkit dari maut. Kekal berarti berada dalam kemuliaan. Tetapi tidak akan sampai kepada hidup atau bangkit dan kekal atau dalam kemuliaan kalau tidak terlebih dahulu mengalami kematian. Amin, saudaraku. Amin. Wahyu, kita akan buktikan sejenak. Wahyu 1 ayat 8 dan 18 sampai 19. Demikian. Wahyu 1 ayat 8, ayat 17 sampai 18. 17 sampai 18. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Aku adalah Alfa dan Omega. Alfa, Omega. Terus Firman Tuhan Allah yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang. Lihat persamaannya kembali dalam ayat 17 dan 18.
Ketika aku melihat dia, Ya. tersungkurlah aku di depan kakinya, Terus? sama seperti orang yang mati. Ya. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, Ya. lalu berkata, Ya. jangan takut, Jangan takut. aku adalah yang awal dan yang akhir, Alfa Omega, awal dan akhir. Terus dan yang hidup. yang hidup. Terus Aku telah mati, telah mati. namun lihatlah, Lihatlah, aku hidup aku hidup. Kapan? sampai selama-lamanya. Kekal. Terus Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Tuhan. Yesus berkata kepada Rasul Yohanes dalam suatu kesempatan di Pulau Patmos, dalam suatu penglihatan di Pulau Patmos, Yesus berkata kepada Rasul Yohanes, akulah Alfa dan Omega, sama dengan yang awal dan yang akhir. Amin. Amin. Kemudian Yesus berkata, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, sama dengan yang hidup, telah mati, kemudian hidup sampai selama-lamanya atau kekal. Amin, saudaraku. Amin. Berarti dari Alfa untuk sampai kepada Omega, di tengah-tengahnya adalah salib, sengsara maut atau pengalaman kematian. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi untuk sampai, jadi dari Alfa untuk sampai kepada Omega, di tengah-tengahnya ada pengalaman kematian, sengsara maut. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itulah tabiat, itulah sifat dari firman itu sendiri. Kenapa dalam pengalaman kematian tetapi Yusuf tidak binasa? Kenapa dalam sengsara maut tetapi dia dilindungi dari segala perkara? Karena dia hidup di dalam pengalaman, hidup sesuai dengan tabiat dari firman itu sendiri. Bangkit, hidup, dan kekal. Tapi tidak akan sampai kepada hidup dan kekal kalau tidak mengalami kematian. Yesus sendiri berkata kepada Rasul Yohanes dalam satu penglihatan di Pulau Patmos, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang ada, yang sudah ada, yang akan datang, sama dengan yang hidup, telah mati, dan lihat hidup untuk selama-lamanya. Berarti dari Alfa untuk sampai kepada Omega, di tengah-tengahnya adalah sengsara maut, pengalaman kematian. Jadi kaum muda remaja, jangan pernah memikirkan sesuatu pengalaman kebangkitan, apalagi hidup kekal, kalau tidak mengalami sengsara maut, pengalaman kematian. Tidak ada kebangkitan tanpa kematian. Pengalaman kematian itu tidak lama, hanya 3 hari. Yang membuat lama tidak mati-mati, tidak mau melewati pengalaman maut, tidak mau melewati sengsara maut, pengalaman kematian. Dia selalu menggunakan cara berpikir manusiawi, persis seperti Simon Petrus menolak salib. Dia mau cari yang enak. Kenapa? Karena dia berpikir secara manusiawi. Dia tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, sehingga menjadi batu sandungan saja di dalam hidup yang dia hidupi. Ini harus menjadi pengalaman kita masing-masing. Jangan mau yang enak, pengalaman kebangkitan, apalagi hidup kekal, tapi sengsara maut, pengalaman kematian tidak dilewati. Tidak mungkin. Pengalaman kematian tidak lama. Amin. Puji Tuhan. Yang bikin lama apa? Daging tidak mati-mati.
Amin, saudaraku. Amin. Jangan pernah berpikir gajiku sekian, ijazahku hanya ijazah lulusan SLA, SLPT atau paket C. Mengikut Tuhan ukurannya bukan ijazah, bukan pengetahuan, bukan kemampuan, bukan pendidikan, tapi pengalaman kematian dan kebangkitan sampai nanti hidup kekal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, demikianlah Yusuf diutus oleh Yakub kepada saudara-saudaranya di Sikem dan di Yotan. Demikianlah Yusuf diutus oleh Yakub kepada saudara-saudaranya di Sikem dan di Yotan. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita diutus dengan memiliki sifat tabiat dari firman Allah itu sendiri, maka kita akan memiliki kuasa pembebasan. Maka kita pun akan memiliki kuasa pembebasan, kuasa kemenangan, kuasa pembebasan. Kita telah diutus oleh Tuhan sendiri di bumi provinsi Banten. Tapi biarlah juga kita memiliki sifat tabiat dari firman Allah itu sendiri, supaya pada akhirnya kita memiliki kuasa kemenangan dan kuasa pembebasan. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau Yusuf binasa oleh karena sengsara maut, Yusuf binasa karena pengalaman kematian, berarti tidak memiliki kuasa pembebasan, kuasa kemenangan. Amin, saudaraku. Tetapi kalau kita diutus dengan memiliki sifat tabiat dari firman Allah itu sendiri, maka kita akan memiliki kuasa kemenangan, kita memiliki kuasa pembebasan. Ingat, kita diutus di bumi provinsi Banten, miliki kuasa kemenangan, miliki kuasa pembebasan. Dimulai dari sendiri, kita bisa memiliki kuasa pembebasan dimanapun kita diutus. Puji Tuhan. Haleluya. Keluaran 3. Keluaran pasal yang ketiga, ayat 13 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Baca baik-baik. Judulnya Musa diutus Tuhan. Musa diutus Tuhan. Perhatikan baik-baik ayat 13 sampai 15. Lalu Musa berkata kepada Allah, Ya, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel ya, dan berkata kepada mereka, ya. Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, Telah mengutus aku kepadamu, terus dan mereka bertanya kepadaku, lalu mereka bertanya, terus bagaimana tentang namanya? bagaimana namanya? Terus Apakah yang harus kujawab kepada mereka? nah, perhatikan baik-baik ayat 12. Firman Allah kepada Musa, Nah, aku adalah aku. aku adalah aku. Terus Lagi firman-Nya, ya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, ya, akulah aku, akulah aku. telah mengutus aku Telah kepadamu. mengutus aku kepadamu. Terus Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, ya, beginilah kau katakan kepada orang Israel, ya, Tuhan Allah nenek moyangmu, ya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah Yakub. telah mengutus aku kepadamu. Iya. Itulah namaku untuk selama-lamanya, Iya. dan itulah sebutanku turun-temurun. Puji Tuhan. Perhatikan, ketika Musa diutus kepada umat Israel di Mesir, maka Musa berkata kepada mereka, aku adalah aku. Ketika Musa diutus kepada umat Israel di Mesir, maka Musa harus berkata kepada mereka, aku adalah aku. Selanjutnya Musa akan berkata, akulah aku, telah mengutus aku kepadamu.
Puji Tuhan. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Ya. Saudaraku, aku adalah aku atau akulah aku menunjuk alfa dan omega. Menunjuk alfa dan omega. Berarti yang awal dan yang akhir. Yang sudah ada, yang sudah ada, dan yang akan datang. Sama dengan yang hidup, telah mati, lalu hidup untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Haleluya. Kesimpulannya, Musa diutus sesuai dengan tabiat, sifat tabiat dari firman Allah itu sendiri. Puji Tuhan, untuk membebaskan bangsa Israel dari sengsara maut dan pengalaman kematian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Aku adalah aku. Selanjutnya Musa berkata, akulah aku yang mengutus aku kepadamu. Aku yang pertama itu alfa. Dan aku yang kedua ini itu omega. Sedangkan adalah itu menuju kepada sebuah hasil dari salib sengsara maut. Amin, saudaraku. Amin. Amin, saudaraku. Amin. Adalah aku yang pertama itu alfa, aku yang kedua itu omega. Sedangkan adalah itu menuju kepada sebuah hasil dari sengsara maut, pengalaman kematian. Demikianlah Yusuf diutus kepada orang Israel, umat Israel di Mesir. Puji Tuhan. Kita diutus di bumi Provinsi Banten. Kita diutus dimanapun komunitas kita berada. Bawa nama Tuhan dan sifat tabiat dari firman Allah itu sendiri. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau memang merasa bahwa Tuhan taruh sebuah beban di atas pundak untuk membawa anggota-anggota tubuh masuk dalam pembentukan tubuh Kristus menjadi tubuh mempelai Tuhan, mempelai wanita Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Puji Tuhan. Tapi perhatikan sungguh-sungguh. Perhatikan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Amin. Roma 8. Nanti kita akan kembali lagi ke keluaran ini. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Baca. Demikian firman Tuhan. Siapa yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Ya, terus Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan ya, atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, ya, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. sengsara maut, pengalaman kematian. Terus Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. sengsara maut, ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu, Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang lebih menang dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Ayat 35 dan ayat 36 jelas ini berbicara tentang sengsara maut dan pengalaman kematian. Amin, saudaraku. Amin. Tetapi saudaraku, sekalipun melewati pengalaman kematian dan sengsara maut, tetapi tidak binasa. Bahkan di sini dikatakan berkemenangan oleh karena kasih Allah. Berkemenangan oleh karena kasih Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi memiliki kuasa kemenangan
memiliki kuasa pembebasan. Kalau kita diutus dengan membawa nama Tuhan, dengan sifat tabiatnya, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Keluaran 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Ya. Pergilah, Iya. kumpulkanlah para tua-tua Israel, Iya. dan katakanlah kepada mereka, Terus. Tuhan Allah nenek moyangmu, Iya. Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Iya. telah menampakkan diri kepadaku, Iya. serta berfirman, Iya. Aku sudah memindahkan kamu, Iya. juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Ya, memindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir, sengsara maut. Terus. Jadi aku telah berfirman, Iya. aku akan menuntun kamu keluar dari kesengsaraan di Mesir, Iya. Terus. menuju negeri orang Kanaan, Iya. orang Het, orang Amori, Orang Amori, orang Feris, orang Hewi, Iya. dan orang Yebus, Iya. ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Puji Tuhan. Ayat 18. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, Iya. maka engkau harus beserta para tua-tua Israel Iya. pergi kepada Raja Mesir. Terus. Dan kamu harus berkata kepadanya, Iya. Tuhan Allah orang Ibrani Iya. telah menemui kami. Iya. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Puji Tuhan. Saudara, itu di sini kita perhatikan Musa diutus kepada umat Israel, untuk menuntun mereka keluar dari kesengsaraan Mesir menuju ke negeri orang Kanaan, Puji Tuhan. Haleluya. Dan akhirnya bangsa Israel pun dibawa keluar dari Mesir dan dituntun menuju ke tanah Kanaan yang penuh dengan susu dan madu. Puji Tuhan, penuh dengan susu dan madu. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Susu dengan madu, penuh dengan susu dan madu. Puji Tuhan. Susu yang murni, susu murni itulah firman Allah. Itulah menuju kepada firman Allah yang tidak ditambahkan, tidak dikurangkan. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Sedangkan madu itulah pengalaman kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Nah, saudaraku, itulah saudaraku pekerjaan daripada Musa ketika diutus untuk membebaskan umat Israel dari Mesir. Selanjutnya akan dibawa ke tanah Kanaan, di mana tanah itu penuh dengan susu dan madu. Puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Tetapi perhatikan dengan baik. Pada ayat 16 dan ayat 18 di sini terkait dengan tua-tua. Coba baca 16 dan 18. Pergilah, Ya. kumpulkanlah para tua-tua Israel, Kumpulkanlah para tua-tua Israel. Terus. dan katakanlah kepada mereka, Ya. Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Ya. telah menampakkan diri kepadaku, Ya. serta berfirman, Aku sudah memindahkan kamu, Ya. juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. 18 perhatikan. Dan bila mana mereka mendengar perkataanmu, Ya. maka engkau harus beserta para tua-tua Israel Ya. pergi kepada Raja Mesir, Ya. dan kamu harus berkata kepadanya, Ya. Tuhan Allah orang Ibrani telah menemui kami. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami. Ya. Jadi di tengah-tengah pemutusan daripada Musa ini ke umat Israel, ada kaitannya dengan tua-tua. Pada ayat 16, Musa terlebih dahulu mengumpulkan tua-tua. Pada ayat 18,
Musa membawa tua-tua itu sendiri menghadap Firaun. Jadi ada kaitannya, pemutusan ini ada kaitannya dengan tua-tua. Kesimpulannya, pemutusan Musa ini ada kaitannya dengan tua-tua dari bangsa Israel. Puji Tuhan. Baik, kita lihat posisi dari tua-tua di dalam tabernakel surgawi. Wahyu pasal 4. Posisi dari tua-tua di dalam tabernakel surgawi. Wahyu pasal ke-4. Ayat yang keempat langsung. Boleh baca. Boleh baca ayat 4 sampai ayat 1 sampai ayat 4. Baca. Demikian firman Tuhan. Ya. Ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Ya. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, Ya. dan suara yang dahulu telah kudengar Ya. berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala. Wahyu 1 tadi, suara yang pernah kudengar di Wahyu 1 tadi. Terus Katanya, ya, naiklah kemari, Ya. dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Tuhan menunjukkan tabernakel surgawi kepada Rasul Yohanes dalam suatu penglihatan di Teluk Patmos ayat 2. Segera aku dikuasai oleh Roh, Ya. dan lihatlah sebuah tahta terdiri di sorga, Sebuah tahta terdiri di surga, inilah tabernakel surgawi. Terus dan di tahta itu duduk seorang. ya, terus Dan dia yang duduk di tahta itu Ya. nampaknya bagaikan permata yaspis dan Nampaknya. permata sardis. ya, terus Dan suatu pelangi melingkungi tahta itu, ya. gilang gemilang bagaikan zamrud rupanya. Ayat 4 baca. Dan sekeliling tahta itu Dan sekeliling tahta itu ada 24 ada tahta. 24 tahta. Dan di tahta-tahta itu Ya. duduk 24 tua-tua Iya. Terus yang memakai pakaian putih Ya. dan mahkota emas di kepala mereka. puji Tuhan. Perhatikan di sekeliling tahta itu ada 24 tahta. Dan di atas 24 tahta itu duduk 24 tua-tua. Di sekeliling tahta ada 24 tahta. Amin. Amin. Di atas 24 tahta itu duduk 24 tua-tua. Duduk 24 tua-tua. Puji Tuhan. 24 tua-tua menggambarkan meja dengan 12 ketur roti di atasnya. 12 tua-tua menggambarkan meja dengan 12 ketur roti di atasnya. Jadi 24 tua-tua menunjuk 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Jadi kesimpulannya 24 tua-tua menunjuk 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Jadi meja 12 roti adalah bayangan dari gereja Tuhan dengan 12 rasulnya. Amin. Amin. Jadi meja 12 roti adalah bayangan dari gereja Tuhan dengan 12 rasulnya. Jadi 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Itulah 24 tua-tua. 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Puji Tuhan. Jadi terkait pemutusan Musa ini terkait dengan tua-tua. Dia kumpulkan tua-tua pada ayat 16, lalu ayat 18, tua-tua itu dibawa menghadap Firaun. Di tabernakel surgawi 24 tua-tua ini di sekeliling tahta ada 24 tahta, duduk 24 tua-tua. Amin. Amin. 24 tua-tua itulah 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir. Kesimpulannya meja dengan 12 roti adalah bayangan dari gereja Tuhan dengan 12 rasul. Puji Tuhan. Haleluya. Mari segera saja kita perhatikan Lukas 22 ayat 29 sampai 30. Demikian firman Tuhan. Ya, Percakapan waktu perjamuan malam. ya.
Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu. Hak-hak kerajaan bagi kamu. Kita ini sudah ada di dalam, berada di tengah-tengah tahta kerajaan surga, di hadapan tahta kasih karunia. Dan hak-hak itu ada ditentukan bagi kita. Amin. Amin. Terus ini dikatakan, Tuhan mengatakan itu kepada 12 rasul. Terus Sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, ya, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, ya. dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi Iya. 12 suku Israel. Jadi jelas di tengah pemutusan Musa, jelas dikaitkan dengan tua-tua. 12 rasul hujan awal dan 12 rasul hujan akhir duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Kalau ada firman itu dengan limpah, penuh dengan limpah dalam kehidupan kita, maka kita berkuasa untuk menghakimi dosa. Dosa tidak berkuasa lagi. Amin, saudara. Amin. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Jadi pemutusan Musa ini terkait dengan tua-tua, sangat terkait dengan tua-tua. Puji Tuhan. Dua tua-tua, 24 tua-tua gambaran dari meja dengan 12 roh, atau 24 tua-tua 12 rasul hujan awal, 12 rasul hujan akhir. Puji Tuhan. Duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel. Banyak anak Tuhan, tapi tidak diberi kesempatan untuk duduk di atas 12 tahta. Buktinya melayani Tuhan, tapi tidak berkuasa terhadap dosa, karena kehidupannya tidak limpah dengan firman. Melayani tapi tidak berkuasa, tidak ada daya dan kuasa terhadap dosa. Tidak mendapat kesempatan untuk duduk di atas 24 tua, di atas 12 tahta. Ini kerugian besar tentunya. Kami serahkan. Amin. Tapi kalau kita perlu limpah dengan firman, diberi kuasa untuk menghakimi dosa. Apa artinya melayani, tapi tidak diberi kesempatan untuk duduk di atas 12 tahta? Satu kerugian besar. Ini yang harus kita cermati dengan sungguh-sungguh dan lebih dewasa lagi menyikapi firman Tuhan. Apa yang kita sudah terima malam ini. Jangan melayani tapi tidak diberi kesempatan untuk duduk di atas 12 tahta. Apa artinya? Apalagi merusak suasana di dalam penggembalaan. Kita merusak suasana dalam penggembalaan, engkau berurusan dengan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Engkau bukan berurusan dengan manusia. Dapat dipahami seperti itu? Amin. Nah, saudaraku, malam ini kita semakin didewasakan oleh Tuhan lewat firman Allah tentang studi khusus. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, kita kembali memperhatikan Injil Matius 18. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Upah mengikuti Yesus. Ya. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, Ya. kami ini telah meninggalkan segala sesuatu Ya. dan mengikut Engkau. Ya. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Terus Kata Yesus kepada mereka, Ya. aku berkata kepadamu, Ya. sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, Ya. apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, Anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya. Terus kamu yang telah mengikut aku
akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Iya, untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Terus, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, iya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, iya, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Upah mengikut Tuhan adalah duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Upah mengikut Tuhan adalah duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Mengikut Tuhan di sini berarti meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, kemudian meninggalkan bapak atau ibunya dalam kurung orang tua. Lalu yang keempat meninggalkan anak-anak. Yang kelima meninggalkan ladangnya. Pendeknya mengikut Tuhan menyangkal salib. Mengikut Tuhan berarti menyangkal diri, memikul salibnya. Inilah orang yang layak nanti duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi dosa. Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan sampai kita berdiri di hadapan tahta kasih karunia, ada di tengah-tengah kerajaan surga, tetapi hak-hak kerajaan surga itu tidak ditentukan kepada kita. Tidak diberi kesempatan untuk duduk di atas 12 tahta untuk menghakimi dosa. Apa artinya? Melayani tapi tidak berkuasa terhadap dosa. Apa artinya? Puji Tuhan, kiranya dapat dipahami dengan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Kita kembali memperhatikan Wahyu pasal yang keempat. Ayat 7 sampai dengan ayat 8. Boleh baca kembali perikopnya? Demikian firman Tuhan. Ya. Kedua perempat tua-tua dan keempat binatang. Ya. Perhatikan aktivitas dari 24 tua-tua dan aktivitas dari 4 makhluk yang ada di dalam kerajaan surga. Dimulai dari ayat 7 sampai 8. Ada dua makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, Ya. dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, Ya. dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Puji Tuhan. Ayat 8. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 Bersayap 6 sekelilingnya, Ya. dan di sebelah dalamnya penuh Ya. dengan mata. penuh dengan mata. Terus Dan dengan tidak berhenti-hentinya Ya. mereka berseru siang dan malam. ya, mereka dengan tidak hentinya berseru siang dan malam. Terus Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada yang sudah ada dan yang ada mati, hidup, dan yang akan datang. dan di dalam kemuliaannya. Puji Tuhan. Perhatikan seruan dari 4 makhluk yang ada di dalam tabernakel surgawi. Adapun seruan mereka adalah kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Itulah seruan dari 4 makhluk ini. Inilah seruan dari 4 makhluk. Kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada, yang ada, dan yang akan datang. Puji Tuhan. Seruan dari 4 makhluk ini dibagi menjadi 2 bagian. 1, kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Artinya senantiasa menguduskan Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan mereka. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Kudus yang pertama menguduskan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan sama dengan Bapa, tabiatnya adalah kasih. Kemudian kudus kedua sama dengan anak,
tabiatnya hidup benar sesuai dengan sengsara salib. Kudus yang ketiga adalah hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Demikianlah mereka senantiasa menguduskan Allah Tritunggal di dalam kehidupan mereka. Amin, saudaraku. Amin. Kemudian seruan yang kedua, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Mereka betul-betul mengakui pengalaman kematian, kebangkitan, dan kemuliaan yang kekal. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Mereka betul-betul mengakui pengalaman kematian, mengakui pengalaman kebangkitan, dan kemuliaan yang kekal. Maka kalau kita bandingkan dengan Wahyu 4 ayat 8 dengan Wahyu 1 ayat 17 dan 18 tadi, di situ yang ada, yang sudah ada, yang akan datang. Sementara di sini yang sudah ada, itu pengalaman kematian. Yang ada, pengalaman kebangkitan. Dan yang akan datang, kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan. Jadi makhluk ini betul-betul mengakui pengalaman kematian, pengalaman kebangkitan, dan kemuliaan yang kekal. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Saudaraku, inilah penghuni dari, inilah keberadaan dari 24 tua-tua dan 4 makhluk di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Pertanyaannya, siapakah dan bagaimanakah 4 makhluk ini? Bagaimanakah rupa makhluk ini? Yang pertama seperti singa, yang kedua seperti anak lembu, yang ketiga seperti muka manusia, yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Ini menunjuk kepada pribadi Yesus Kristus sesuai dengan 4 Injil. Ini menggambarkan pribadi Yesus Kristus sesuai dengan 4 Injil. Puji Tuhan. Muka seperti singa itu menunjuk kepada kewibawaan Yesus sebagai raja. Muka seperti singa menunjuk kewibawaan Yesus sebagai raja. Amin, saudaraku. Amin. Yesus adalah raja di atas segala raja, tetapi oleh karena pengurapannya kita dijadikan sebagai raja-raja kecil untuk memerintah di atas muka bumi ini. Berarti terlepas dari perhambaan dosa. Amin, saudaraku. Kemudian muka seperti anak lembu. Muka seperti anak lembu, ya, menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Menunjuk kebangkitan Yesus sebagai hamba. Puji Tuhan. Saudaraku, kalau kita mengambil rupa seorang hamba, keadaan kita sama seperti seekor lembu. Tidak ada sesuatu yang tidak berarti dari seekor binatang lembu. Semuanya dapat berguna untuk kemuliaan Tuhan. Lembu itu salah satu korban yang dipersembahkan. Itu salah satu korban yang dipersembahkan untuk Tuhan. Lembu bisa juga digunakan untuk membajak di ladang. Kulit lembu juga bisa digunakan menjadi gendang. Semuanya termasuk potongan-potongan daging dari lembu itu juga dapat dipersembahkan di atas mezbah korban bakaran. Semuanya berarti bagi Tuhan. Puji Tuhan. Itulah kebangkitan Yesus sebagai hamba. Dapat dipahami, saudara, semuanya berguna.
untuk hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Satu kata saja berarti bagi Tuhan. Satu sepatah kata saja berarti bagi Tuhan. Satu gerakan saja sungguh memuliakan Tuhan. Itu pribadi seorang hamba, mampu menyukakan hati Tuhan. Yesus Kristus Tuhan dari hamba-hamba Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Baru muka yang ketiga seperti muka manusia. Muka seperti muka manusia. Yang ketiga seperti muka manusia, menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Menunjuk sengsara Yesus sebagai manusia. Puji Tuhan. Saudaraku, kita sudah melihat Rasul Paulus sudah menuliskan surat kepada orang Ibrani bagaimana keberadaan dari orang Ibrani itu sendiri, di mana mereka berulang-ulang melakukan kesalahan, sehingga Allah pun berulang-ulang berfirman kepada bangsa Israel, seandainya Yesus Kristus yang adalah Allah, seandainya Yesus tidak menjadi manusia, maka firman Allah tidak akan pernah tergenapi di dalam kehidupan kita. Kenapa Harun berulang-ulang kali mempersembahkan korban pendamaian? Karena bangsa Israel berulang-ulang kali melakukan kesalahan yang sama, sehingga Allah pun berulang-ulang kali berfirman. Tetapi puji Tuhan, Yesus adalah Allah menjadi manusia dalam sengsaranya di atas kayu salib, supaya firman Allah tergenapi di dalam daging kita masing-masing. Kalau tidak ada sengsara salib, firman sampai kiamat dunia tidak akan pernah, firman itu tidak akan pernah tergenapi di dalam daging. Maka itu kelebihan kita dengan ajaran-ajaran lain. Kalau soal pengetahuan yang baik, ajaran-ajaran lain semua mengajarkan yang baik. Tetapi kapan firman itu tergenapi? Saat Yesus menderita di atas kayu salib. Amin, saudaraku. Amin. Puji Tuhan. Yang keempat, seperti burung nasar yang sedang terbang. Yang keempat, seperti burung nasar yang sedang terbang. Puji Tuhan, menunjuk keadilan dan kebenaran Yesus sebagai anak Allah. Puji Tuhan. Saudaraku, keadilan Yesus telah nyata dalam kehidupan kita. Yesus telah diutus oleh Allah sebagai jalan pendamaian untuk memperdamaikan dosa manusia. Kalau Allah, ketika andai kata manusia berbuat dosa, Allah langsung menghukum manusia berdosa, seperti pada zaman hukum Taurat. Allah itu tidak adil. Tetapi untuk menunjukkan keadilannya di masa sekarang ini, maka Tuhan mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita pun memperoleh keadilan dari Tuhan. Amin, saudara. Kiranya dapat dipahami dengan Tuhan. Maka di mana ada bangkai, di situ burung nasar bergerumbung. Puji Tuhan. Inilah tentang empat makhluk itu. Kemudian tidak kalah penting untuk kita jauh lebih mengenal, lebih dalam mengenal mereka. Baca kembali ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ya.
Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 Masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Ya, di sekelilingnya terus. Dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Ya, terima kasih. Keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Masing-masing bersayap 6 sekelilingnya. Artinya tidak lagi terlihat daging dengan segala tabiat-tabiatnya. Tabiat daging sudah ditutupi oleh tabiat ilahi. Amin, saudaraku. Sayap-sayap dari empat makhluk itu gambaran dari tabiat ilahi, telah menutupi tabiat daging. Jadi tidak terlihat lagi daging dengan segala keinginannya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Ada 15 tabiat daging dengan gamblang bisa kita temukan di dalam Galatia pasal yang kelima. Semua jelas di situ tertulis, seluruhnya ada 15. Kemudian selain itu, di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Amin. Amin. Mata itu adalah pelita. Mata adalah pelita. Kesimpulannya, kalau di sebelah dalamnya penuh dengan mata, berarti manusia dalamnya adalah manusia yang sudah diterangi. Berarti tidak ada lagi dosa yang terselubung di dalam hati. Semuanya dosa sudah dibongkar dengan tuntas. Amin, saudaraku. Tidak ada lagi yang terselubung. Dosa sudah diterangi, bagian dalam dosa sudah diterangi. Tidak ada lagi yang terselubung. Puji Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Maka dengan kesaksian dari 24 tua-tua dan kesaksian dari 4 makhluk ini, Musa sanggup membebaskan bangsa umat Israel dari perbudakan Mesir. Amin, saudaraku. Biarlah kita diutus dengan memiliki sifat tabiat dari firman Allah itu sendiri. Ternyata pengutusan itu terkait dengan tua-tua dan 4 makhluk. Kiranya dapat dipahami dengan baik, sehingga kita memiliki kuasa yang berkemenangan atau kuasa pembebasan. Tapi kita dulu yang terlebih dahulu berkemenangan, sehingga dimanapun kita diutus, kita memiliki kuasa pembebasan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.